tindakan yang tepat untuk mungkin mengurangi bahkan menghilangkan para pelaku mungkin dan memberikan efek jerah itu. Ya. Kalau kita melakukan efek jerah yang 100%, saya kira sangat sulit dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kenapa ini saya katakan sangat sulit dan perlu jangka panjang? Karena ini menyangkut pemahaman seseorang untuk memahami suatu hal. Nah, suatu hal itu dipandang oleh mereka apakah positif atau negatif tergantung kebutuhan mereka yang tersangkut atau masuk di dalam kejahatan jalanan itu. Kita memberikan pengertian pada orang yang normal, orang yang sehat dalam berpikir. Ini tentu akan berbeda dengan kita memberikan arahan, bimbingan, nasihat pada orang-orang yang pernah atau terlibat langsung di dalam kejahatan jalanan. Itu sangat lain. Yang satu bisa dimengerti dengan cepat, yang satunya tidak bisa. Kenapa? Mereka tidak sefrekuensi. Sehingga yang satu bisa langsung memahami, yang satu mungkin membantah. Karena apa? Karena apa yang diberikan nasihat, yang diberikan motivasi ya bagi mereka belum cocok. Nah, inilah PR bagi kita, pemerintah, lembaga sosial, masyarakat luas, kemudian juga ada orang tua, masyarakat sekitar. Ini bagaimana caranya supaya anak-anak muda khususnya yang masih perlu bimbingan ini diarahkan untuk pemahaman dari awal. Maka pendidikan awal dari keluarga itulah menjadi dasar model bagi mereka. Kalau awalnya sudah tidak terencanakan, tidak terbangun dengan baik, tentu ini menjadi model yang tidak baik. Tapi kalau dalam keluarga sudah terbentuk model yang baik, terencana dan terkomunikasikan dengan baik, di dalam keluarga itu ada komunikasi keluarga. Kalau tidak bisa dilakukan dengan baik, tentu ini akan menjadi model juga. Nah, maka saya katakan tadi ya, untuk mengurangi efek jerah menjadi 100% hilang itu enggak ada. Ya, sangat sulit atau begitu, memerlukan waktu panjang. Nah, caranya yaitu ya, kalau saya pribadi berpendapat bahwa modal dasar dari perilaku dalam keluarga itulah yang akan bisa mengurangi perilaku yang kurang baik bagi anggota keluarga, khususnya para generasi muda. Karena dengan contoh di dalam keluarga, mereka akan sungkan untuk berbuat yang tidak baik. Ya, tapi kalau misalkan kemudian terjadi kejahatan dan sudah terjadi, nah ini dilakukan pembinaan yang mengarah pada edukasi yang positif. Ya, tidak bisa langsung anak muda kemudian masuk penjara, kemudian maaf saja dengan tanda kutip disiksa, itu tidak akan memberikan efek jerah yang istilahnya dalam hati. Itu nggak bisa, karena mereka akan timbul rasa nggak enak dalam hati mereka setelah keluar dari misalkan penjara gitu. Lebih baik diedukasi bagaimana caranya, sambil diberi pemahaman yang lebih baik, bagaimana cara mereka bergaul dengan baik dengan sesama. Itu akan lebih memanusiakan manusia, khususnya generasi muda, generasi Z. Nah, sekarang akan disusul dengan generasi Alpha yang masih berusia 12 tahun. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Mereka akan terdampak langsung dengan teknologi. Mereka lebih menguasai daripada generasi Z. Itu, Mas. Oke.